Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas dua kitab. Jadi dua kitab ini akan kita compare. Sebenarnya udah aku bahas kemarin, yaitu yang pertama itu adalah Kitab Mabadi Awaliyah dan Matan Arba'in Nawawi. Nah, kenapa sih di compare? Karena di sini kita akan memfokuskan satu hadis yang terdapat di dua kitab ini, yaitu hadis pertama Arba'in Nawawi. Hadis pertama Arba'in Nawawi berbunyi, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis rawahul Bukhari. Nah, di sini kita compare karena dari hadis ini menghasilkan satu kaidah fikih yang terdapat pada Kitab Mabadi Awaliyah halaman 21. Seperti di video saya yang kemarin mengenai hadis ke-8 di Arba'in Nawawi, jika kita mengambil mentah-mentah suatu bahan dalam agama seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tanpa diolah lagi di pabrik usul fiqh, maka itu akan menjadikan pemahaman yang kurang tepat. Misalnya contoh kasusnya lagi yang simpel, misalnya ada nih di perpustakaan, di situ tertulis di depannya dilarang menyalakan handphone, telepon genggam gitu misalnya. Kalau kita mengambil mentah-mentah makna dari larangan tersebut secara tekstual tanpa diolah lagi, maka kita akan berkesimpulan kalau kita cuma nggak boleh main handphone di dalam perpustakaan itu. Sedangkan nanti kalau kita berbuat gaduh, misalnya nih, berbuat gaduh dalam perpustakaan, ketika diomelin, orang-orang yang mengambil makna papan tersebut, makna larangan tersebut secara tekstual tanpa diolah lagi, maka akan merasa dirinya paling benar. Karena orang yang nggak dibolehin tuh main handphone kok, bukan gaduhnya. Padahal sebenarnya makna dari larangan itu adalah bersifat umum, yaitu dilarang berbuat gaduh, dalam artian gaduh apapun, bukan cuma gaduh di handphone doang. Sekarang kita masuk ke hadis ini. Hadis ini tuh menghasilkan, setelah diolah di pabrik usulul fiqh, menghasilkan suatu hukum atau kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, yaitu maksudnya adalah suatu perkara itu sesuai atau tergantung dengan tujuan dari si pelakunya. Seperti di sini dalam Kitab Mabadi Awaliyah disebutkan amsilah-amsilahnya. Al-amsilah al-ula minha al-wudu'u la budda fihi minal qasdi an-niyah wa kadzalikal ghuslu was-shalatu was-shaumu. Contohnya yaitu wudu, mandi, sholat, dan puasa itu harus menggunakan niat. Itu ataniyah. Minha malau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu 'adama hillihi kaman wata'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyyah wa annahu zana biha fa idza hiya halilatuhu fa huwa haram. Ini tuh artinya, maksudnya kita masukin ke dalam sebuah cerita. Misalnya ada seorang laki-laki beristri, menyewa seorang PSK dengan niat untuk berzina. Kemudian setelah ia masuk dalam sebuah ruangan gelap dan berhubungan di sana dengan seorang PSK yang telah ia sewa, ternyata setelah saya berhubungan dilihat, oh ternyata itu adalah istrinya. Apakah ini halal? Apakah perbuatannya dosa atau tidak? Jelas berdosa. Karena apa? Karena sejak awal maksud dari laki-laki ini adalah untuk berzina, walaupun ternyata itu dengan istrinya, tapi niat awalnya dia kan berzina, jadi dosa. Tapi kalau sebaliknya, misalkan ada seorang laki-laki beristri pulang kerja, karena rumahnya di perumahan, dia masuk ke perumahan, saat itu perumahannya sedang mati lampu. Kalau perumahan kan biasa rumahnya sama semua ya, terus mati lampu, kemudian dia berniat mendatangi istrinya dan berhubungan dengan istrinya. Setelah selesai ternyata dilihat itu bukan istrinya, ternyata itu istri tetangganya. Nah, kira-kira dosa atau enggak sih? Sebenarnya itu tidak dosa. Karena apa? Karena memang dari awal ia berniat mendatangi istrinya, bukan istri tetangganya. Tuh. Al-amthila ats-tsalitsah. Minha al-aklu wa syurbu. Idza qasada bihima at-taqwi 'ala al-ibadah fa huwa yuthabu 'alaihi wa illa fala. Maksudnya adalah makan dan minum. Dua kegiatan ini kan merupakan suatu perkara mubah dalam agama. Tapi jika makan dan minumnya kita itu diniatkan untuk menambah stamina untuk beribadah atau memperkuat kita dalam beribadah, maka itu dicatat sebagai pahala. Tapi jika makan dan minum kita itu niatnya cuma untuk ya udah ngilangin lapar dan haus aja, maka cuma hilang lapar dan hausnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala.
Al-amthilah ar-rabi'ah minha man asara al-inaba biqasdil khaliyah awil khamriyah. Pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang air legen yang didiamkan selama 1 hari, 2 minggu, dan sampai 2 tahun, kemudian hukumnya berubah menjadi dari halal, haram, kemudian halal lagi. Nah, pada contoh kali ini kita buat juga pemisalan yang sama pada air perasan anggur. Jadi jika seseorang memeras anggur itu dengan niat untuk membuat cuka, memeras anggur nih, terus didiamkan selama 2 tahun dengan niat untuk membuat cuka, maka perbuatannya itu tidak berdosa karena niatnya untuk membuat cuka, sesuatu yang dihalalkan, yang tidak memabukkan. Kemudian jika ada seseorang memeras anggur tapi niatnya untuk didiamkan 2 minggu dan dijadikan homer, maka itu menjadi dosa karena memang niat dianya sudah untuk membuat homer, niatnya sudah buruk. Kemudian selanjutnya al-amthilah al-khamisah minha al-hajru fauqa thalathati ayyamin fa innahu haramun in qasadal hajru wa illa fala. Ini maksudnya ketika kita mendiamkan seseorang dengan niat untuk benar-benar mendiamkan dia, memusuhi dia, maka itu haram. Tapi kalau kita mendiamkan seseorang karena memang dasar sifat kita yang introvert, yang pendiam, yang jarang ngomong, ya itu nggak haram. Ya emang dasarnya seperti itu, tanpa niat untuk mendiamkan atau memusuhi gitu kan. Kan kasihan kalau misalnya orang yang dasarnya introvert, pendiam, terus dimasukin juga ke dalam dosa, ke dalam haram, maka dosa dia udah numpuk kan pasti. Istilah asadisah minha idza akhadha da'inu malal madini biqasdil istifai awis sariqah fala yuqta'u fil awal wa yuqta'u fi tsani. Kita buat kisah ya. Misalnya ada si A dan si B. Si A itu minjem uang ke si B. Kemudian si A ini berjanji untuk mengganti uang si B. Tetapi si A ini nggak langsung ganti uangnya. Si B ini udah nagih berkali-kali tapi nggak dibayar-bayar sama si A-nya. Kemudian si B tuh satu hari ngelihat di lacinya si A tuh ada uang, sejumlah uang yang si A pinjem ke dia. Terus dia berniat untuk ngambil uang itu karena dia mikir kalau misalnya ini nggak diambil nih si B pasti nggak bayar, ini si A pasti nggak bayar utangnya nih ke saya nih. Ya udah diambil lah. Kalau si B ngambil uangnya dengan niat untuk melunaskan hutangnya si A, tidak apa-apa karena memang ya niatnya supaya impas gitu hutangnya. Tapi kalau si B mengambil uangnya si A dengan niat untuk mencuri, maka itu dihukumi haram karena niatnya adalah untuk mencuri. Sekian ilmu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.